Gusmus, ketika membaca riwayat hidup Anda, saya baru merasakan atau melihat ada yang unik dari nama Anda ini. Ya. Turun-temurun ya. Saya coba bacakan. Nama kakek Anda Mustafa. Ya. Nama ayah Anda Bisri Mustafa. Ya. Nama Anda Mustafa Bisri. Ya. Nama anak laki-laki Anda Bisri Mustafa. Ya. Dan Anda tinggal di Jalan Kiai Haji Bisri Mustafa. Ya. Ini keluarga nggak kreatif sama sekali. Dan ini pernah bikin saya sengsara ini. Coba ceritakan. Jadi pada waktu saya mau ke Palestina, saya dengan anak saya dengan anak saya Bisri Mustafa dan anak saya Almas Mustafa. Saya Bisri Mustafa Bisri. Yang punya namanya bingung. Di paspor itu semuanya alamannya KH Bisri Mustafa. Jadi ketika di imigrasi Israel, saya dicurigai sampai ditahan 6 jam. Karena disangka main-mainin. Untuk mengelabui gitu mungkin. Boleh tahu Anda lahir dari keluarga yang seperti apa? Ya, seperti umumnya keluarga yang lain lah di Rembang itu. Keluarga biasa saja. Nah, ada yang bilang pendidikan formal Anda kacau. Ya, betul. Sekacau apa itu? Jadi, ya kacau lah. Kacau itu tidak bisa dijelaskan. Saking kacaunya. Jadi apa namanya, saya itu dulu SR ya, sekarang SD itu dulu Sekolah rakyat ya. SR. SR itu ijazah saya hilang kan, sudah lama. Habis itu saya tidak sekolah di Ibtidaiyah. Di Kediri. Ibtidaiyah itu saya langsung masuk kelas 3, naik kelas 4. Kelas 4 sudah berhenti, saya pindah ke Jogja. Di Jogja diterima kelas 3 Ibtidaiyah lagi. Jadi kan capek saya di Ibtidaiyah itu. Jadi ketika di Sanawiyah kelas 1 saya sudah berhenti aja, sudah capek saya sekolah. Saya berhenti kelas 1. Saya yakin gurunya juga capek iya. Anda. Kelas 1 Sanawiyah saya berhenti. Tidak belajar. Nah. Terus orang tua nggak apa-apa ini? Nggak apa-apa. Nah, sesudah itu kemana Anda? Tidak kemana-mana, main aja. Nah, ini menarik. Karena kalau dalam kurikulum vitae Anda, ya, daftar riwayat hidup Anda ini lulusan Al-Azhar Kairo. Ya. Jadi pada waktu itu ada nggak jelas ini. Ada formulir, saya terima formulir dari Departemen Agama pada waktu itu. Ada formulir yang isinya pertanyaan-pertanyaan dalam bahasa Arab. Saya coba isi itu. Saya isi, saya kirimkan. Ternyata diterima saya. Jadi tidak ditanya ijazahnya apa, ada apa. Ya, itu keajaiban. Jadi Anda masuk Al-Azhar? Masuk langsung. Universitas? Universitas. Jadi SMA aja nggak lulus? Nggak lulus. Nah, menarik karena di Al-Azhar Anda bertemu Gus Dur ya, yang juga lagi belajar. Ya. Siapa kelasnya lebih tinggi waktu itu? Jadi Gus Dur itu malah lebih aneh dari saya. Karena dia masuk kuliah itu tidak pakai pertimbangan. Jadi dia tanya sama saya, sampai ambil fakultas apa? Ini saya yang baru ini, yang baru dibuka. Ya udah, aku ikut kamu. Gitu aja. Jadi ikut aja. Dia nggak periksa itu apa. Jadi ketika kuliah pertama kali dia lihat, loh ini kok pelajarannya kok sudah kita pelajari semua di pesantren ini. Ya. Lah memang saya cari yang itu aku. Wah, kata Gus Dur, wah ini membuang-buang umur ini. Masa mengulang yang kita sudah pernah pelajari. Saya memang cari yang itu, yang mudah saya bilang gitu. Salah sendiri kenapa ikut. Akhirnya dia keluar. Jadi dia memang nggak pernah ikut kuliah setelah itu. Langsung dia ngirim lamaran ke
Fakultas Sastra di. Baik, menarik sekali bagaimana pandangan beberapa orang yang kami mintain tentang Gusmus. Ini dia pandangan mereka. Gusmus ini orangnya humoris. Menurut saya ulama plus gitu. Gusmus ini memang orang dengan multitasking. Harusnya dia yang lebih banyak ngomong di TV, tapi dunia industri memberi tempat pada ulama-ulama yang begitu kita ngelihat kita ingin memusuhi pihak lain. Nah, bagaimana mempertemukan antara science and art, ilmu dan seni. Gusmus memadukan agamanya itu, agama sebagai ilmu, itu dia kuasai, tapi menyampaikannya dengan bahasa seni dan budaya. Beliau sanggup memberikan semacam pemahaman dengan mudah kepada masyarakat. Gusmus bisa menjelaskan hal-hal yang rumit menjadi mudah dipahami, baik dalam bahasa lisan maupun dalam bahasa tulisan. Salah satu tokoh yang mempunyai pandangan, gagasan mengenai multikultur, mengenai bahwa Indonesia ini beraneka ragam, dan beliau dengan gampang menjelaskan banyak hal yang susah, yang sebenarnya cukup tajam perbedaannya dengan bahasa yang mudah. Itulah kelebihan Gusmus yang tidak dimiliki oleh siapapun. Sungguhnya intelektual dan kiai, sebagaimana juga Gusmus dan beberapa kiai yang lain, sadar betul bagaimana misalnya memanfaatkan Twitter, Facebook. Jadi ketika selama ini sebagian orang gunakan Twitter, Facebook hanya untuk chatting dan cheating, gitu ya. Tapi Gusmus menggunakannya untuk menjaga silaturahmi, networking, dan memberikan oase-oase. Gusmus itu tipe ulama yang kalau kita ngelihat kita adem dan nggak ingin bermusuhan sama siapapun. Sementara dai atau ustadz yang laku untuk dijual di industri adalah dai yang menyebabkan kita merasa paling benar dan bermusuhan, mencari musuh di pihak lain. Itu nggak ada di wajah Gusmus. Artinya dia mempunyai bakat dan kemampuan yang beraneka ragam. Orang mungkin lebih kebanyakan mengenal Gusmus sebagai agamawan, sebagai kiai. Tetapi Gusmus ini bisa sebagai budayawan, sebagai pengamat sepak bola, dan mungkin salah satu kiai yang cukup mempunyai pengaruh besar yang ada di dunia sosial media, di Twitter, itu juga Gusmus. Secara umum mereka menilai Anda itu wajahnya damai. Anda itu mampu menyederhanakan persoalan-persoalan yang rumit, ya, penyampaiannya. Itu kira-kira gambar umum. Tapi yang saya ingin tahu sebenarnya adalah siapa tokoh yang paling Anda kagumi? Ibu saya. Apa istimewanya ibu Anda? Ya istimewa lah. Jadi sangat istimewa. Saya tidak pernah yang orang istimewa melebihi ibu saya. Iya, saya dengar. Ini apakah benar atau tidak? Mungkin Anda bisa jelaskan lebih lengkap ya. Saya dengar ketika Anda di Kairo, ayah Anda minta Anda pulang, tapi ibu Anda bilang terserah Anda. Dan Anda lebih mengikuti ibu Anda dengan resiko ayah Anda marah. Bagaimana kejadiannya? Bukan risiko, memang marah betul. Kenapa Anda berani melawan ayah? Ya, jadi ayah saya seorang kiai. Dia tentu tahu sabda Nabi. Bahwa sabda Nabi ketika ditanya oleh orang, siapa yang paling harus saya hormati? Kanjeng Nabi, ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Ayahmu. Baru ayahmu keempat. Setelah 3 kali. Jadi kalau saya ngirim bubur 3 mangkok kepada ibu saya, ayah saya 1 mangkok. Jadi itu figur ibu di mata Anda ya? Ya. Gusmus, di Twitter belakangan ini sering sekali muncul komentar-komentar ya, kemudian pandangan, pendapat, kritik, mengatasnamakan atau menggunakan akun Gusmus Gusmu. Ya. Banyak orang yang ragu bahwa itu Anda sendiri yang menulis dan itu milik Anda. Anda sendiri yang menulis. Boleh tahu umur Anda sekarang berapa? 68 tahun. Nggak malu umur segitu masih